ya'shu, yang berpaling an dzikrir rahman, dari peringatan Allah yang maha pengasih, dari peringatan Allah yang maha pengasih. Maksudnya Al-Quran. Muqayyid maka menggandeng kami. Muqayyid maka menggandeng kami Allah. Lahu padanya orang. Fahuwa lahu padanya orang syaitonan pada syaitan. Syaitonan pada syaitan. Fahuwa maka syaitan lahu padanya orang Korinun, teman. Korin, teman. Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran, maka Allah menggandengkan orang itu dengan setan. Yang akan menjadi teman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Digantikan oleh Allah dengan teman, yaitu syaitan. Yang pasti ajakannya akan selalu menyesatkan. Bagaimana dijelaskan di dalam ayat selanjutnya, ayat 37. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka syaitan. Layasuddunahum, niscaya mencegah mereka pada. Layasuddunahum, niscaya mencegah siapa setan hum pada mereka. Mereka temannya setan. Mencegah anis sabil, dari agama Allah. Anis sabil, dari agama Allah. Wayaksabuna, dan menyangka mereka. Wayaksabuna, dan menyangka mereka. Mereka para teman-temannya syaitan. Annahum, sesungguhnya mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadun, mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa innahum layasuddunahum anis sabil. Dan namanya setan itu selalu menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi bala tentaranya, menghalang-halangi temannya setan dari agama Allah, dari jalan yang benar. Sehingga mereka mengira, mereka punya perasaan bahwa mereka mendapat petunjuk, mereka mendapat hidayah. Padahal berpaling dari Al-Quran. Ya'ish an dzikrir rahman. Tidak mau mengikuti Al-Quran. Tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Maka orang itu akan dipasangkan oleh Allah dengan setan. Dikasih teman setan.
yang setan itu selalu menghalangi dari kebenaran, menghalangi dari jalan yang benar, menghiasi perbuatan manusia sehingga yang jelek kelihatan baik, yang bid'ah dihias sehingga terkesan itu sunnah, terkesan itu merupakan syariah yang harus dikerjakan. Sehingga orang-orang yang seperti itu merasa bahwa apa yang dikerjakan itu benar, merasa seolah-olah mendapatkan petunjuk, padahal semua amal perbuatannya dihiasi oleh setan. Karena setan punya target, setan itu punya target, punya sasaran, orang-orang yang lemah iman diajak ditipu oleh setan. Supaya apa? Supaya menjadi temannya setan di dalam neraka. Setan itu mengajak sebanyak-banyaknya, pokoknya manusia, anak cucu Adam, sebanyak-banyaknya diajak untuk masuk ke dalam neraka dengan berbagai cara. Cara-cara yang sudah sangat dipahami oleh setan. Dicarilah kelemahan manusia. Kalau dia lemahnya di dalam akidah, masuklah setan mengganggu melalui akidah. Sehingga mencampur amalan yang batal dengan amalan yang benar, dicampur, sehingga merasa yang batal itu tidak benar. Padahal yang mengucapkan la ilaha illallah dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak memahami apa konsekuensi membaca la ilaha illallah itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, berarti konsekuensinya harus murni menyembah kepada Allah. Tapi sekarang banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ketika ada kesulitan bukan minta kepada Allah, minta kepada kuburan, minta kepada pohon besar, minta kepada tempat-tempat keramat. Kalau zaman dulu yang namanya orang kafir, Abu Jahal, contohnya Abu Lahab, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena Abu Jahal, Abu Lahab tahu konsekuensinya kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus menyembah Tuhan Allah, berarti dia harus meninggalkan berhala-berhalanya, dia belum rela, sehingga tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu pun manakala mereka dalam kesulitan, dalam musibah, dalam bahaya, di tengah laut ada ombak yang besar, yang disebut adalah Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Walaupun nanti setelah diselamatkan kembali menyembah berhala, tapi kembali ujung-ujungnya ketika ada masalah yang disebut adalah Allah. Nah sekarang banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi pada saat kepepet bukan Allah yang disebut, bukan minta pertolongan kepada Allah, kalau minta pertolongan kepada tempat-tempat keramat, kuburan dan lain sebagainya tadi, berikan kesaksian-kesaksian untuk menuruti keinginan jin-jin, setan-setan yang memperdaya iman manusia. Itulah makanya kita harus betul-betul berusaha membersihkan hati kita dari kemusyrikan. Karena yaitu tadi akan menjadi temannya setan, dan setan membuat yahsabuna annahum muhtadun. Sampai orang yang jadi temannya setan itu merasa bahwa mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini kan sudah dihiasi oleh setan nama perbuatannya. Akhirnya disuah di akhirat, ya, neraka, masuk ke dalam neraka. Yang rugi dirinya sendiri. Lanjutkan ayat berikutnya 38.